Gila. Harga tanah gue semeter ditawar 100.000. Alhamdulillah. Kalau rezeki nggak kemana ya Om? Ini di bawah pasaran, Pen. Alias anjlok. Harga pasaran juga nggak tahu. Orang juga nggak pernah belanja. Sama aja kayak Lo masih dalam masa pengucilan, Jun. Gak boleh ngomong dengan kita. Dan kita pun gak mau ngomong sama lo. Ya? Sabar, sabar. Tinggal sehari lagi. Lo boleh ngomong sama kita, ya? Sampai mana ya? Tadi kita ngobrol. Sampai ketawa. awas, awas, awas. Ada air busuk datang tuh. Nggak disilipin banget sih lo, Jun. Lo belum boleh ngomong. Iya, maaf, sorry. Awas, awas. Ada air busuk. Ngayong mana ngayong? Gak lihat dong, gak lihat. Gimana lo? Rame sekali aja dong. Besok lagi ya. Gayung saya mana? Nggak tahu dah, nggak tahu. Gayung lu Jangan kira lo, Jun. Kalau lempar bilang dong. Bilang kek, ini batoknya. kalau gua udah nggak dilarang ngomong, tadi gua mau ngomong. Awas, gua mau ngelempar botol ke lempar. Gak ada air bersih. Air busuk pun jadi. Ya Allah. Tolonglah kampung kami. Siapa yang bisa tahu persis apa yang terjadi di bawah permukaan tanah? Terlalu rumit dan butuh waktu yang lama untuk bisa mengontrolnya. Udah pasti itu, Mas. Yang bikin bau air sumur kita itu dari pemotongan hewan. Semua mungkin, Mas. Dan itu butuh penelitian khusus. Yang jelas, kampung kita lagi dikelilingi masalah. Di sebelah sana ada pemotongan hewan. Di sebelah sana lagi ada 2 pabrik yang selalu buang limbah. Dan yang paling parah lagi, di ujung sana ada padang sampah yang luar biasa. Terus kenapa permasalahannya baru muncul sekarang? Bukankah pabrik dan penjagaan hewan itu sudah berdiri dari belasan tahun yang lalu? Limbah-limbah itu meresap ke dalam tanah. Mengalir ke daerah yang lebih rendah. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Hingga sampai tahun ke-10, kebusukan itu sampai di sumber-sumber mata air kampung kita ini. Kenapa yang nggak kena kok cuma sumurnya Pak Jalal dan sumur musola Pak Ustadz? Wallahu alam.
Kita tidak pernah tahu apa yang ada di bawah dan apa yang ada dalam tubuh kita. Mungkin resapan limbah yang menuju sumur Pak Jalal atau musola kita ini terhalang oleh sesuatu hingga berbelok ke arah lain. Lebih banyak yang kita nggak tahu, Jam. Terus nggak ada yang pengen cari tahu? Bagi yang mampu, silakan. Yang jelas, kalau kita merasa beruntung, bersyukurlah. Kalau kita bernasib buruk, bersabar. Kalau itu sih, insya Allah kita paham Pak Ustadz. Kita semua paham, tapi belum tentu kita mau tunduk dan patuh. Kita tahu wajibnya sholat, puasa, dan membayar zakat. Tapi bukan berarti kita mau tunduk dan patuh dengan alasan apapun dan dengan kendala apapun. Maka saya heran sama orang yang tidak mau membayar zakat. Padahal untuk hitungan itu termasuk kecil kan, Ustaz? Justru karena yang kecil itu banyak orang yang tidak melakukan. Bukan karena mereka nggak cukup harta, tapi karena mereka meremehkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebagian kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam berupa hal-hal kecil, misalnya yang nilainya mungkin cuma seliter 2 liter beras zakat fitrah, maka besar atau kecilnya perintah agama ini tidak ada alasan untuk diabaikan. Air sumur musola udah mulai agak berbau, Ustaz. Oh ya? Ya, Noah, kok no balik dak? enggak, gue di sini aja. Ngapain kalau cuma mengaji aja? Kan bisa di tempat kita sendiri. Gue pengen menyaksikan sendiri bagaimana kampung ini bisa keluar dari bencana air busuk. Nonton aja di TV, atau denger di radio, atau di YouTube. Gue pengen mengalami sendiri waktu Allah memberikan pertolongannya kepada kampung ini. Itu momen yang sangat mahal. Berarti aku pulang sendiri yo. Ya udah, ntar gue anterin sampai depan ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Maaf, Nek. Aku paling gak seneng diliatin secara diam-diam. Atau diawasin kalau aku lagi telepon. Bagi saya, itu gak sopan. Maaf banget loh, Nek. Maaf. Nenek itu nggak tahu apa-apa. Nenek buta, nggak bisa melihat. Oh, maaf, Nek. Kalau gitu saya yang minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Udah biasa kok. Nenek disalah sangkakan dan difitnah. Aduh, Nenek. Jangan seperti itu sama Malaika. Namaku Malaika, Nek. Iya, benar tadi Malaika salah sangka, Nek. Nenek nggak bisa melihat. Tapi Allah melihat. Ampun, Nek. Iya ya, Malaika tuh terlalu ceroboh menuduh Nenek. Bagaimana ini? Saya nggak ada maksud apa-apa untuk menyakiti Nenek. Untuk apa? Saya hanya menegur. Sejak jatuh miskin, kakak saya jadi sensi. Apalagi sekarang, lagi nggak punya duit sama sekali.
Saya jadi pusing ngeladenin dia. Kalau gitu tunggu sebentar. Ini sekedar untuk membeli sirih, Nek. Tolong kasihkan. Dia suka yang merah. Dia tahu warna. Dulu sebelum buta. Sekarang, apa artinya warna untuk dia? Nggak tahu deh. Dia nggak pernah jawab kalau ditanya. Orangnya tertutup banget. Oh, iya. Tolong diterima sebagai hadiah dan maaf Malaika ya, Nek. Jangan lagi-lagi. Iya, Nek, maaf. Memangnya nggak bisa ditelepon, Bang? Berkali-kali gua hubungin kagak ada jawabannya. Gua nggak tahu salah gua apa. Tapi si Udin sama si Asrul ini kayaknya menghindar terus dari gue. Jadi begini aja. Sekarang lo cari tuh si Udin sama si Asrul. Gua nggak tahu bagaimana caranya. Cari sampai ketemu. Begitu ketemu, bawa langsung ke sini. Lo bawa ke sini dikawal aja, ya. Jangan disiksa, jangan lo sayat-sayat badannya pakai silet. Ya elah, begitu aja mesti dijelasin. Oh, kirain. Ya Allah, udah cari ya. Iya. Zaman penjajahan aja lo. Begini, gue di umur segini nih, coba lu pikirin, lu renungkan, layak nggak buat menikah lagi? Kalau ternyata abang dikasih umur panjang sampai 200 tahun, apa masih perlu nanya gitu? Nikah aja dah. Betul tadi. Aduh. Lo mau yang nih, yang kerasan nih, Bakya, Asrul, Udan bang. Mesti gimana pertanggungjawaban saya ke Asrul, bang? Saya gagal ngejagain warungnya. Kok bisa tuh babi masuk ke warung Asrul? Yuhu! Bang, abang masih kenal kan? Asrul, Azam, ini Udin. Ini Peri. Ustadz Peri, Ono Dajjal. Dajjal. Iya. Lu pikir gua udah pikun? Nih gua tabokin atu-atu sini. Sini. Matahari telah terbit kembali. Sumber mata air tidak tersumbat lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah. Kirain abang udah mati, masih hidup. Abang main-main aja kan, Bang? Pesanannya dapat semua, Cang.
makan di mana? Mana ya? Udah jangan genit, makan di sini aja. Masa cari tempat makan gua kagak boleh? Ini udah malam, Cang. Emang saya mau ngebiarin Cang keliling sana kemari nyari tempat makan? Dom, gua ini masih kuat. Lo jangan anggap gua kayak anak kecil ya. Secara alamiah, Encang sekarang emang udah kayak anak kecil. Dulu, kalau Encang pengen minta ini itu, langsung minta. Encang nggak sadar kalau sekarang itu Encang udah pakai bahasa anak kecil yang harus minta izin dulu. Boleh nggak ya? Nggak boleh ya? Perasaan lo tajam dong. Tajam mata lo. Ya, orang-orang tua kayak gue, insya Allah merasa aman kalau dirawat ame lo. Jadi, ya, lo bisa diandelin kalau suatu saat gue udah tua dan gak berdaya. Kenapa nggak cari istri sih, Cang? Lu nggak ngerti dong. Gue ada usaha, tapi gagal terus. Gue susah buat move on dari almarhumah bibi lu. Gue ini kayak produk yang discontinue. Jadi mau cari spare partnya nggak ada yang jual, layanan purna jualnya juga kagak ada. Jadi kayak ibaratnya gue nih barang koleksi aja begitu. Misalnya, kalau Encang masih hidup selama 30 tahun ke depan, gimana? Gue akan bertobat sebanyak-banyaknya. Emang mau sendirian terus? Ya selain butuh pengampunan dosa, kita juga butuh pahala kan, Cang? Pahala menjadi seorang suami. Sotoy lu sendiri jomblo. Ya udah makan, makan. Jomblo, nasihatin jomblo. Cuci tangan, ini. Cang, emang ada apa sih Bang Asrul sama Bang Udin? Mana gue tahu. Tahu-tahu mereka ngambek. Ya udah, diemin aja kalau gitu. Nggak bisa. Gue nggak bisa cuek. Mereka itu gue udah anggap saudara-saudara gue sendiri. Dan mereka juga nganggap gue saudara. Nggak bisa. Bismillah nggak? Udah barusan, nggak dengar. Ulang, mau ulang. Kami semua mendukung Mudin. Khususnya saya, Pak Yos dan Hakim. Para thank you. Nggak gampang loh nyari sumbangan di musim paceklik kayak gini. Semua lagi pada susah. Nolong dirinya sendiri aja repot, apalagi ngurusin orang mau ngelamar. Tapi tetap kami lakukan. Karena apa? Karena kami sayang sama kamu, Din. Subhanallah. Semoga Allah membalas kebaikan Pak RW dan rekan-rekan. Ya, tapi masalahnya balasan dari Allah itu jadwalnya susah ditebak ya. Ya Pak Yos ya? Kalendernya beda. Siapa tahu Allah menitipkan balasan itu kepada manusia. Cerdas kamu, Kim. Cerdas sekali. Yang lain cerdas enggak ya? Jadi maksud Pak RW itu... Maksud apa, Bang Asrul? Tadi kan... Tadi itu kan cuma usulan. Ada apa ini?
Ini Bu, beliau ini. Serul. Suka ngarang nih. Kamu bercanda kamu, Serul. Kenapa, Serul? Bapak minta duit ya? Lupa ya, minta duit apa enggak ya? Enggak. Din, Siap, Bunda. Ibu tadi ngambil uang di ATM. Bantuan buat lu ternyata lebih dari cukup. Jadi lu nggak usah nyari kemana-mana lagi. Alhamdulillah. Coba hitung. Hah? 15 juta? Waduh. Hitung yang bener. 1.500.000, Bu. Siapa yang nyumbang ke saya, Bunda? Bu Jalal. Wah, kok bisa? Ya bisa. Tadi saya bilang sama Pak Jalal dan Bu Jalal, ada hamba Allah yang butuh sumbangan. Ya terus dia kasih. Allah. Kenapa? Keberatan? Kalau minta ke Pak Jalal, ngapain segini? 5 juta dong. Nggak mau. Sini, gue balikin. Enggak, bercanda. Makasih bapak-bapak. Kalau cuma terima kasih, cucu saya juga bisa. Apa? Nganu Bunda. Mama. Mama ndak ngantuk. Kalau mau bobo, silakan duluan. Mama baru bisa bobo kalau Udin sama Bang Asrul udah pergi bawa duitnya. Kami tidak ingin mengganggu istirahat Ibu. Ya maka kami mohon diri dulu. Terima kasih bapak-bapak sekalian atas bantuannya dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Bunda. Udah, jangan dipikirin. Sekali-sekali bantuin orang yang ikhlas. Terus. Boya sekali-sekali orang ikhlas ngasih kita. Iya, elah. Saya udah di jalan, Ustadz. Bentar lagi juga sampai, kalau kagak macet ya. Bohong. Nih lo jalan misalnya. Tuh, jalan tuh. Tuh, 1, 2, 3, udah jalan nih. Ya kalau ada CCTV, saya sharein langsung, mah. Di jalan mana, Bang? Ini jalan tuh. Ini jalan nih. Dari tadi saya tungguin abang kagak nongol-nongol. Saya takut abang kena rematik di jalan atau asam urat abang kambuh. Alhamdulillah, saya sehat-sehat aja. Akhirnya kata istri saya, langsung aja ke musola. Nah bener kan, kagak ada di musola. Saya udah jalan tuh artinya. Secara harfiah benar. Tapi kenapa abang nggak langsung mampir ke rumah saya? Ini tahu-tahu si Domino minta makan bareng sama saya. Saya jabanin aja dah. Udah biasa jadi bemper. Emang di rumah saya nggak ada makanan, Bang? Istri saya udah bikin gulai kambing spesial buat abang. Kurang apa coba? Astagfirullahaladzim. Ya maaf ya Bu Ustadz ya. Dom, ntar lo abis ini ambil tuh gulai kambing di rumah Bu Ustadz ya. Ya, insya Allah saya bakal abisin tuh gulai kambing, tinggal sisa piringnya doang. Makasih Bang Jack. Udah Bang, kuping saya budek nih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ngapain sih nih berdua kayak orang bener aja? Kita cuma sebagai makmum Ustadz, cuma mendengarkan, tapi nggak ikut nyebur. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz nih? Ada tugas apa buat hamba? Saya dan Pak RW mau ke kelurahan. Saya mau minta timnya Pak Lurah untuk mengatasi masalah air bau di kampung kita. Abang ikut ya? Potong kompas saja Pak Ustadz. Kita langsung aja minta pada Allah secara berjamaah. Sholat istisqa. Kita libatkan seluruh warga ikut sholat, mengamini doa-doa Pak Ustadz. Masyarakat ikut menangis merayu Allah. Sholat istisqa, Bang. Jadi sudah terlalu banyak doa-doa kita yang terbang sendiri tengah malam tanpa pengaminan umat. Bang Jack. Mau sholat istisqa atau yang lainnya, Pak Ustadz lebih paham. Berarti dari tadi abang denger kan sebetulnya? Yang mana? Mungkin ada hikmahnya masalah ini, Pak. Musola kita ini udah terlalu lama sepi seperti kuburan. Bencana ini jangan sampai berubah menjadi azab bagi umat yang mengabaikan ukhuwah Islamiyah. Cukup sebagai cobaan saja. Amin, amin. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan kita mampu mudah menerimanya. Amin, 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 amin. amin ya rabbal alamin. Bang, kenapa tadi nggak jawab saya? Yang mana sih? Yang sholat istisqa kan? Astagfirullahaladzim. Ya, maaf Ustaz. Tangannya mana Pak Ustaz? Tangannya. Saya mau sun. Bener. Ya Allah. Apaan sih? Susah banget dicium tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Udin? Hah? Waduh, pantasan susah dilacak, Bang. Si Udin lagi mempersiapkan lamaran. Subhanallah. Kemungkinan besok jadi melamar. Kok gua kagak diajak ngomong Mas Udin? Terus hubungan lo sendiri sama Domino gimana? Gue udah ngasih sinyal-sinyal. Tapi dia lambat banget majunya. Laki-laki biasa mengajak. Dan biasanya gagap ketika diajak. Kamu masih bisa sabar menunggu nggak? Aku nggak tahu, Zam. Aku nggak tahu harus menunggu siapa. Aku cuma melihat siapa yang datang. Jangan bilang kamu putus asa dalam menunggu sehingga terhibur siapapun yang akan datang. Aku merasa berharga ketika didatangi. Ya udah, asal lo bener-bener menyambut dengan baik siapapun yang lebih dulu datang. Gue akan bersikap baik terhadap siapapun yang meninggikan gue sebagai perempuan. Semoga Allah memberikan kamu kebahagiaan dengan pilihan yang Dia pilih sendiri untuk kamu. Amin. Amin. Udah, sekarang waktunya berhenti bicara dan menyerahkan semua pilihan kepada Allah. Kita lihat aja gimana takdir Allah yang berlaku. Makasih. Lu berdua udah mendampingi gue selama ini. Gue akan selalu ngedampingin lo apapun keputusan lo. Ingat ya Kal, selama lo memulai segala sesuatu dengan benar, nggak ada yang harus lo takutin. Ya sayang? Bismillah adalah langkah yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Semoga Allah memasukkan gue ke dalam orang-orang yang beruntung. Insya Allah, amin. Amin. Apa, Din? Lo ngomong aja langsung, Majam. Gue lagi bludrak. Zulfikar Baharudin. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Iya, Bang.
Iya, Bang. Waalaikumsalam. Besok Bang Udin insya Allah datang ngelamar Kalila. Gua mesti gimana, Jam? Apalagi Pak, selain menjadi tuan rumah yang baik. Gimana nih, Ma? Udah nekat. Biar Kalila yang memutuskan, Pak. Kita membimbing saja. Sekarang, lebih baik kita sholat istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Kalau... Jangan pakai kalau, Pak. Yang kita khawatirkan belum tentu terjadi, yang kita harapkan belum juga muncul. Lakukan saja kebaikan kita untuk hari ini. Nggak ada yang perlu kutakutkan. Bukan suami yang akan membahagiakanku, tapi Allah sendiri. Musim kemarau. Buan jebaktiku saja masih kurang. Gombal. Apaan sih? Ayo bekerja, berkarya, jangan malas. Cari makan, cari makan. Air habis, beras habis, uang habis. Sebentar lagi kesabaran habis. Please deh, jangan main HP terus. Lagi nggak enak body nih Mbak Yu. Rasanya mau mati. Biarpun mau mati, perut itu harus diisi dulu. Jangan sampai kosong. Perjalanan masih panjang. Siapa tahu tidak menemukan warung di jalan. Mbak Yu, kalau aku mati duluan, kamu gimana? Ya pasti ketinggalan. Bekerja, berkarya. Marah-marah mulu, tercepat mati loh.
Oh Allah Gusti, berikan keselamatan. Buku. Kalau mau jualan tuh Bu, tabungannya banyak duitnya. Enak dibacanya. Buku akhir hayat juga ada, Nek. Ada panduan amal dan doanya. Buku. Ada apa, Bung? Dimarahin istri? Biarlah dulu. Ayo kita main. Ayo. Barusan lihat berita Palestina dan Israel di TV. Emang TV-nya udah ada? Udah ditebus. Ya, mudah-mudahan nggak perlu digadai lagi ya, Pak. Saya lagi ngajak ngomong soal perang Palestina dan Israel. Ide dari mana sampai membelokkan saya ke topik menggadaikan TV? Susah sekali diajak elit sih. Iya, maaf. Bukannya perang udah dari dulu? Di tempat kita duduk sekarang ini, dulunya mungkin sering dilewati dinosaurus. Jangan marah-marah dong, Pak. Bagaimana sih nggak kesel? Sampean sering nggak siap dan menunggu hari tenang untuk berpikir. Terus soal Palestina itu kenapa? Semua yang diungkapkan Al-Quran itu ternyata benar. Semua terlihat apa adanya. Semua tercermin di sekeliling kita. Misalnya apa, Pak? Ya cari sendiri jawabanmu. Di internet banyak, di koran masih pada hidup, TV masih pada nyala, radio masih pada bersuara, buku-buku masih diterbitkan, seminar-seminar masih digelar, pengajian-pengajian masih diadakan. Kampung sudah mau hancur, masih sempet-sempetnya merepotin orang dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Wedus, masih main catur. Bubar. Jangan cemberut. Cari tahu ada warga yang mulai sakit enggak? Tersentuh saya, Pak. Subhanallah. Di mana ada yang sakit, di situ ada duit. Ternyata kita sudah mulai tua.
tidak semilitan dulu lagi. Sudah mulai gampang kaget. Sudah mulai gampang menyerah dan salah gaya. Kalau merasa tua, kenapa mundar-mandir melulu? Sudah saatnya kita menyerah. Aku sudah tidak kuat lagi untuk berpetualang tiap hari. Kamu takut, yuk? Apa yang ditakutkan oleh orang yang sudah uzur seperti kita? Rasa takut itu sudah nggak ada waktu dan tempatnya lagi. Jadi kenapa? Mau hidup dengan cara apa? Cuma ini yang kita kenal, yuk. Dengan cara ini yang masih bikin kita hidup sampai sekarang. Gak usah yang aneh-aneh. Hidup kita sudah lucu.